Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Saudara-saudara yang kami hormati, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang beberapa topik permasalahan terkait tentang masalah ubudiyah, yaitu masalah puasa Ramadan yang insya Allah akan kita laksanakan mulai besok hari Jumat. Semoga kita semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi umur panjang sehingga kita semua bisa melaksanakan puasa Ramadan dengan sempurna, dengan maksimal, dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, syukurillah, ada beberapa permasalahan yang akan saya sampaikan. Permasalahan tentang bagaimana teknis melaksanakan puasa bagi orang yang profesinya sebagai pekerja berat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bahwa setiap orang yang beriman wajib melaksanakan puasa jikalau mereka memiliki syarat-syarat wajibnya puasa, yaitu baligh, berakal, dan mampu. Sehingga ketika memang mereka tidak mampu untuk berpuasa, maka syariat memberikan dispensasi keringanan untuk tidak melaksanakan puasa. Di antaranya adalah orang yang sakit, orang yang hamil, orang tua, dan seterusnya. Topik permasalahan pada siang hari ini adalah orang-orang yang profesinya sebagai pekerja keras, pekerja berat, semisal kuli bangunan, petani, dan lain sebagainya. Apakah mereka masih diperkenankan untuk tidak berpuasa? Kalaupun iya, maka bagaimana mekanisme dan tata caranya? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, wa ma ja'ala alaikum fid-dini min haraj. Allah tidak menjadikan urusan agama kesulitan-kesulitan bagi kita. Di ayat yang lain Allah juga berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wusaha. Allah tidak akan memerintahkan, tidak akan menuntut seseorang melebihi kadar kemampuannya. Lalu bagaimana standar orang yang pekerja berat yang di sana boleh untuk tidak berpuasa? Banyak sekali orang yang profesinya sebagai pekerja berat, namun tidak sedikit mereka mampu untuk berpuasa tanpa ada efek negatif. Selanjutnya, jikalau memang ada orang yang saat bekerja dalam kondisi berpuasa, pekerjaannya tidak maksimal atau mungkin bisa berdampak negatif kepada fisiknya, maka syariat memberikan dispensasi untuk boleh membatalkan puasanya. Di dalam sebagian referensi di sana dikatakan bahwa orang yang profesinya sebagai pekerja berat di sana tetap harus niat di malam hari. Disampaikan di dalam kitab Busrul Karim, wa yalzamu ahlal amal al-musyik fi Ramadan kal hasadin wa nahwihim tab'idun niyat. Summa man lahiqahu minhum masyaqqatun syadidatun aftar wa illa fala. Wala athara li nahwi suda'in wa maradin khafifin la yukhafu minhum mamar. Bagi orang-orang yang profesinya pekerja berat, dicontohkan di sini semisal petani yang jelas di sawah sangat panas, atau kuli bangunan, atau pekerjaan-pekerjaan yang lain, maka mereka tetap di malam hari harus melakukan niat.
sebagaimana orang yang tidak bekerja. Artinya niat seperti biasa. Kemudian di saat pelaksanaan kerja mereka mengalami satu kesulitan atau merasa sangat berat sekali, baru mereka boleh untuk tidak berpuasa, artinya membatalkan puasanya. Disampaikan lagi di dalam kitab Buyatul Mustarsyidin, la yajuzul fitru li nahwil hasad wajidadin nakhli wal haras illa ini jatama'at fihi syurut. Tidak boleh membatalkan puasa bagi sesamanya orang yang memanen, artinya orang-orang yang pekerjaannya berat, kecuali dia memenuhi beberapa syarat. Wa hasiluha kama yu'lamu min kalamihim sittatu. Ada 6 syarat yang disimpulkan dari keterangan para ulama. Yang pertama, alla yumkina ta'khirul amal ila syawal. Tidak bisa untuk menunda pekerjaan sampai bulan Syawal. Yang kedua, wa ayyata'addarul amal lailan. Sulit untuk melakukan pekerjaan di malam hari. Aulam yugnihi dzalika fayuaddi ila talafi au naqsi naqson la yutaghabanu bi. Atau kalau ditunda pekerjaan sampai malam hari, itu bisa mengalami kerugian. Selanjutnya, syarat yang selanjutnya, wa ayyashqa alai saumu masyaqqatan la tuhtamalu adatan bi antubi hatta yamuma awil julusa fil fardhi khilafan Ibnu Hajar. Selanjutnya, dia merasa terbebani dengan puasa. Artinya, ketika dia bekerja sambil berpuasa, dia sangat berat sekali. Mungkin kalau diartikan bisa sampai pingsan, bisa sampai sakit dan seterusnya. Yang selanjutnya adalah wa ayyan wiya lailan. Harus niat di malam hari. Di malam harinya tetap harus niat. Wa yasbaha shaiman. Dan kemudian sejak pagi harinya tetap harus berpuasa seperti biasa. Fala yuftiru illa inda wujudil udri, maka dia tidak boleh membatalkan puasanya kecuali betul-betul ada udzur, artinya dia merasa berat, dia merasa sakit, atau bahkan secara medis berbahaya. Wa ayyan wiya at-tarakhusu bil fitri liyamtazal fitru al-mubahu an ghairihi. Ketika memang wujud udzur, artinya dia memang betul-betul merasa berat, dia boleh untuk membatalkan puasanya, tapi harus ada niat bahwa dia membatalkan puasa ini sebagai bentuk rukhsah, sebagai bentuk kemurahan, karena memang dia sedang kepayahan. Seperti kamaridin aradal fitra lil marad fala budda ayyan biya bi fitrihi ar-rukhsata aidan. Selanjutnya, syarat yang selanjutnya, wa alla yaqsida dalikal amal wa taklifa nafsihi limahdi tarakhus bil fitri wa illa imtana. Dan dia melakukan pekerjaan itu tidak diniati agar mendapatkan dispensasi tidak berpuasa. Dari keterangan kitab Buyatul Mustarsyidin ini bisa kita simpulkan ada 7 syarat orang yang pekerja berat boleh untuk tidak berpuasa. Yang pertama adalah pekerjaannya ini tidak bisa ditunda hingga bulan Syawal. Yang kedua, pekerjaannya ini tidak bisa dilaksanakan di malam hari, atau kalau ditunda dilaksanakan di malam hari, dia akan mengalami kerugian. Yang ketiga, saat melakukan pekerjaan ini dia merasa berat sekali. Yang keempat,
malam harinya tetap harus niat untuk berpuasa besok, besoknya tetap harus berpuasa, dan kalau memang dia mengalami sulit, mengalami beban berat, baru boleh untuk tidak berpuasa. Dan yang kelima, kalau memang wujud udzur, maka baru dia boleh untuk tidak berpuasa alias membatalkan puasanya disertai niat untuk mengambil kemurahan agama. Dalam bahasa kitabnya rukhsah. Yang keenam, ya. Yang keenam, di sana ketika berpuasa tadi itu harus niat menggunakan dispensasi. Yang ketujuh, yang terakhir, ya, yang ketujuh, tidak memiliki tujuan. Arti bekerja yang berat itu tidak ada tujuan agar supaya dia bisa membatalkan puasanya. Dari ketujuh syarat ini, maka bisa disimpulkan para pekerja berat itu tetap harus niat di malam hari. Jadi mekanismenya adalah pertama harus niat di malam hari. Selanjutnya mulai subuh saat bekerja dia tetap harus bekerja, tetap harus berpuasa. Tidak boleh kemudian mentang-mentang dia pekerjaannya berat akhirnya tidak berpuasa, tidak boleh. Tetap harus niat. Kemudian di siang harinya dia bekerja, tetap harus dalam keadaan puasa. Ketika tengah-tengah pekerjaan itu betul-betul mengalami hal yang memberatkan, sangat haus, sangat lapar, bisa pingsan atau bisa sakit, baru dia boleh untuk tidak berpuasa alias membatalkan puasanya disertai niat untuk rukhsah atau kemurahan syariat. Dan puasa yang dia tinggalkan harus dia qodoi di hari yang akan datang. Maka tidak boleh disampaikan di dalam kitab Busrul Karim, wala athara li nahwi suda'in wa maradin khafifin la yukhafu minhu mamarrah. Kalau beban yang dia alami saat berpuasa ketika bekerja itu hanya sekedar pusing sedikit, hanya sekedar sakit sedikit, atau hausnya tidak sampai berbahaya, maka tidak boleh untuk tidak berpuasa. Karena yang namanya puasa itu jelas haus, yang namanya puasa jelas lapar. Nah, begitu. Boleh untuk tidak berpuasa alias membatalkan puasanya kalau memang dia mengalami keadaan yang berbahaya. Semisal sampai pingsan, semisal dia sampai sakit dan seterusnya, itu baru. Mungkin ini penjelasan tentang mekanisme orang yang profesinya sebagai pekerja berat, dia boleh untuk membatalkan puasanya di tengah-tengah saat dia bekerja, jikalau memang dia saat bekerja itu mengalami rasa yang memberatkan diri yang bisa berbahaya, baik berbahaya pada nyawa maupun berbahaya pada anggota badan. Kalau hanya sekedar merasa sangat haus, merasa sangat lapar, pusing tapi tidak terlalu berat, kemudian sakit juga tidak terlalu berat, tetap tidak diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Demikian sekedar penjelasan tentang tata cara bagi kita yang profesinya sebagai pekerja berat untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari, tapi tetap kita harus ingat bahwa puasa Ramadan adalah kewajiban dari Sang Pencipta yang mana tetap harus kita laksanakan. Kalau kita bekerja demi memenuhi kebutuhan kita sehari-hari agar kita bisa hidup dengan nyaman di dunia ini, kita tetap harus ingat bahwa puasa itu kewajiban yang akan bisa menjadi bekal bagi kita di akhirat, di kehidupan yang abadi. Kalau kita bekerja berat, boleh untuk tidak berpuasa asalkan memang alasannya tepat, tidak dibuat-buat. Ini saja, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.